yang kita propose, maksudnya jurinya pun lebih kebayang dan nggak akan kayak misalnya kayak nggak akan jadi kayak lost gitu, kayak tadi dia ngomong tentang apa gitu, kan bisa dia sambil lihat gitu, sambil lihat uh, ke materinya ya Ji ya. Mungkin dari lo ada tambahan Ji? Mungkin sih aku pernah ngelakuin ini sih, jadi kayak supaya kita ada interaksi gitu ya, supaya nggak ngomong doang. Kemarin itu aku pernah gini, jadi kan kita meskipun waktu aku lomba nggak sama si Tobi ya, cuman aku kemarin ini pernah nih, jadi kayak misalnya ada teman aku si A gitu, jadi kayak waktu si A udah selesai, dia tuh kayak bridging ke akunya tuh lebih kayak story gitu loh, kayak misalnya kayak gini kayak, eh nah, untuk bagian selanjutnya, Jennifer, apakah kamu bisa menjelaskannya gitu? Jadi kayak nggak terlalu materi banget gitu. Jadi kayak di bridgingnya lewat lebih kayak ada interaksi, drama, nggak drama sih, cuman ya maksudnya gitu lah, kayak lebih kayak story gitu sih, gitu mungkin. Siapa tahu bisa membantu Iya ya. tambahannya. Oke. Top ini ada yang Ada nanya lagi nih, nggak Top. Ji? Kak, Apa tuh? untuk presentasi bisnis case seperti ini, apakah di bagian awal, latar belakang, atau pendahuluan sebaiknya langsung ke problem si perusahaan atau boleh ada opening lain ya? Minute stop. Uh, jadi sorry tadi pertanyaannya, apakah boleh langsung ke problem atau ada opening lain gitu ya? Kayaknya Bener problem nggak? perusahaan, langsung ke Oh, problem problem case-nya ya, perusahaan. problem case-nya ya. Atau ada boleh Uh, bridging-bridging lain gitu. Ya, sebenarnya kalau misalnya itu lebih mengacu kepada time limitnya aja ya. Jadi kan uh, sebenarnya nggak apa-apa ada opening-opening lain, tapi ya jangan sampai terlalu lama dan akhirnya poin-poin yang pengen kamu sampaikan jadinya nggak tersampaikan gitu. Jadi sebenarnya jawabannya boleh. Soalnya kan tadi kan kayak yang Jennifer tadi udah ceritain yang kayak tadi ada tentang Kihuk gitu-gitu kan. Sebenarnya itu kan opening-opening yang tidak tidak apa namanya? Tidak relate ya sama case-nya gitu misal. Ya, ya relate, mungkin relate tapi nggak sepenting itu. Tapi kan sebenarnya demi demi kontennya kok konten sih. Demi presentasi yang menarik gitu ya, gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi yang tadi pesannya jangan sampai lupa waktu gitu. Gimana Iya kalau sih, dari lu, Je? bener banget sih. Yang penting sih menurut aku kalau misalnya bisa membuat ceritanya lebih runtut, ya menurut aku why not gitu. Apalagi kayak misalnya waktunya cukup juga kan. Kayak kalau si Tobi juga waktu kayak kerja sama aku pokoknya kita harus kayak runtut ya supaya kalau misalnya kita tuh posisiin aja gitu sebagai pendengar. Enak gak sih dengerin presentasi kita gitu. Soalnya kalau misalnya kita bener-bener kayak materi banget, boring banget, langsung kayak lebih kayak apa ya ini gitu kan, kayak kadang juga orang jadi suka males gitu kan. Menurut aku kalau ada bridging dikit yang kayak emang relate juga walaupun gak 100% tentang problem company, ya why not gitu sih mungkin. Iya, Oke. betul. Mungkin kita uh, mungkin kita tunggu kali ya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi, karena sebenarnya kita targetnya setengah jam aja ya, Top ya, supaya nggak kelamaan ya, kaliannya juga nanti bosen ya guys sih. Iya, setengah jam aja guys, sampai setengah lima ya aja. Iya, mungkin atau enggak kita kasih kayak last words gitu, Top. Menurut lu tips and trick dari lu gimana? Buat nanti semuanya yang lagi mau ke grand final. Oke. Kalau mungkin tips and trick dari gua, yang pertama, uh, yang pertama pasti siapin materinya dulu dengan baik gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian udah siapin sebaik mungkin, tips dari gue itu ya percaya aja sama persiapan-persiapan yang udah kalian jalankan gitu ya. Jadi yang tadi 5 menit atau sampai setengah jam sebelum presentasi nggak usah terlalu mikirin kayak aduh nih gue gimana nih apa namanya nanti bakal lupa atau gimana. Jangan kayak gitu, tetap tenang aja. Kalau bisa malah nggak usah mikirin tentang presentasinya itu apa, kayak dengerin lagu atau apa yang bisa bikin kalian tenang. Jadi soalnya yang salah satu aspek penting dalam presentasi kalau menurut gue sih ya kepercayaan diri ya. Karena kalau misalnya nggak percaya diri pada saat presentasi, semenarik apapun idenya, materinya semenarik apapun, kalau penyampaiannya aja kalian nggak confident, apa, nggak kayak menggebu-gebu gitu, kayak lemas gitu sama ya,
kelihatannya kayak jadi kalian nggak percaya gitu sama ide kalian sendiri. Nah, gimana jurinya mau percaya sama ide kalian kalau misalnya kaliannya udah nggak apa udah nggak percaya diri gitu sama ide yang kalian mau usungkan gitu. Nah, terus mungkin yang kedua, tadi kan banyak yang nanya tentang pertanyaan juri. Emang itu kan salah satu yang paling bikin deg-degan gitu ya, pas ngejawab pertanyaan. Nah, mungkin tips dari gue yang pertama juga persiapan gitu. Jadi nggak cuma persiapan materi, tapi persiapan juga di list. Coba kira-kira juri bakal nanya apa ya? Atau dari kalian sendiri aja, kalian menemukan nggak sih flaws-nya atau celahnya yang bisa ditanya gitu? Nah, celah-celah itu adalah yang kalian persiapkan gitu. Nah, tapi kalau udah pada saatnya nanti, yang tadi itu tipsnya, yang ingat kalau misalnya bisnis case competition itu adalah kerja tim gitu. Jadi bisa saling mengcover kayak tadi tips-tips yang udah kita jelaskan. Gitu aja sih kalau dari gue. Mungkin dari lu, Je? Oke, mungkin aku lebih ke teknis kali ya. Jadi pastiin banget sih, apalagi kalau misalnya kalian yang bagian present gitu PPT-nya, pastiin internetnya bagus. Sayang banget gitu kalau misalnya internet kalian tuh kayak gak jalan. Kayak aku pernah lihat gitu kayak salah satu kayak apa ya, maksudnya kayak salah satu yang ikutan gitu lomba, terus kayak internetnya tuh kurang bagus dan dia tuh jadi kayak abis waktu gitu sama buat presentnya, dan akhirnya semua ide yang mau disampaikan jadi kayak kurang gitu. Jadi menurut aku pastiin banget kalian juga ya udah diisi dulu lah kuotanya atau wifi-nya, dijamin bagus gitu ya, top, supaya terjamin gitu nanti presentasinya tuh lancar dan semua yang kalian mau sampaikan tuh bisa disampaikan dengan baik gitu ke konsumen, ke ini, ke audiensnya gitu. Sama mungkin Ya, berpenampilan yang rapi sih, bener-bener meyakinkan gitu. Jangan lupa kayak kalian juga, bener ada Tobi, pede aja gitu, meskipun kalian takut sama idenya ataupun gimana caranya, yang penting kalian kayak pede dulu aja gitu. Kalian kalau udah masuk ke top 10 atau top 15 gitu, itu artinya tuh kalian udah yang terbaik gitu. Ide kalian tuh udah pasti bagus, yang penting kalian tinggal pede aja, nggak perlu ngelihat orang lain, waduh kayaknya kok lebih bagus. Apalagi kalau misalnya lihat presentasi orang lain ya, top, kita juga suka lihat, aduh bagus banget, bagus banget. Tapi yang penting kalian give the best sih, yang udah dari yang kalian persiapin gitu. Oh ya, sama satu lagi dari gue, latihan guys. Jadi latihan dengan batas waktu yang ditentukan gitu. Kayak kita kayak kalau setiap mau presentasi itu kita mungkin bisa sampai 5-6 kali gitu latihan. Jadi usahain jangan sampai nggak pernah latihan sebelum presentasinya itu. Jadi kayak menurut gue yang bikin ngabisin waktu tuh apa sih, kayak yang gini kan, yang AL gitu kan. Nah itu tuh menurut gue itu gara-gara kita nggak nyiapin dan nggak latihan gitu. Kalau misalnya kita udah latihan dengan batas waktu yang ditentukan, gue sih percaya pas nanti babak finalnya, pas babak presentasinya, pasti kalian bisa presentasinya dengan lebih lancar gitu sih. Mungkin gitu aja sih aja ya. Iya, bener banget sih. Yang penting kayak pahamin aja lah kalian mau nyampein ide apa. Dan kalau bisa, oh ya, mungkin aku kepikiran satu sih. Kalau tadi kan Tobi suruh kalian prepare. Nah, kalau misalnya tips dari aku, kayak kemarin juga aku sama Tobi melakukan ini gitu ya. Itu kan kalian PPT tuh sebenarnya kayak bisa masukin appendix gitu. Itu kan appendix kayak sebenarnya kan, walaupun gak ditampilin, tapi kalian tuh jadi bisa kayak present gitu. Kalau misalnya tiba-tiba, ini gimana nih returnnya kayak gimana, itu kan mungkin gak kita masukin ke PPT, tapi kan kalau misalnya ada di appendix kita bisa show waktu Q&A, dan menurut aku itu plus point banget, artinya kita udah prepare dengan baik gitu sih. Ditambahin aja appendixnya tentang list of questions yang mungkin ditanya lah sama judgesnya gitu. Bener banget. Mungkin ya. Oke, mungkin karena nggak ada yang nanya lagi, kita sudahi saja kali ya, Top. Iya, gitu aja. Oke, mungkin bisa ditutup ya aja ya.